guys, sobat AS Podcast. Di mana saja teman-teman berada, senang hari ini bisa kembali berjumpa dengan Anda semua. Saya Pendeta Hariman Andre Patiana Kota. Dan hari ini teman-teman ada kejutan yang wow. Saya punya tamu spesial ya. Siapa dia? Inilah Profesor Sri Widiantoro. Ya. Halo, terima kasih Pak Iya. Ariman. Ya. Saya biasa menyapa, kami di Maranatha biasa menyapa beliau Pak Ilik. Kalau Wong Jowo bilang Ilik itu kecil, tapi beliau nggak kecil ya. Kurus. Beliau sangat tinggi. Saya kalau berdiri di samping beliau pendek sekali. Ya. Pak Ilik apa kabar Pak Ilik? Baik Pak Ariman, apa kabar? Puji Tuhan, sehat Tuhan. Pak Ilik. Sehat, ya. Iya, selamat datang di Ice Podcast Pak Ilik. Ya, senang bisa berada di sini baru pertama kali saya. Baru pertama kali ya, ini kali yang pertama, baru nanti ada kali kedua, ketiga dan Siap. seterusnya. Teman-teman, Pak Ilik adalah rektor ya Universitas Kristen Maranatha. Mulai menjabat tahun Tanggal 3 Maret 2020, persis mulai COVID di 3 Indonesia. 3 Maret 2020 ya. Menjabat selama 5 tahun. Benar. Ya. Berarti tahun ini terakhir ya. Iya, bulan ini terakhir. Ya. Tapi luar biasa di zamannya Pak Ilik ini Maranatha mengalami lompatan yang wow gitu ya. Nah, kita mau mengulik sedikit ya. Bagaimana sampai Pak Ilik bisa membawa Maranatha terbang tinggi menjadi kampus yang unggul ya, salah satu universitas swasta terbaik, masuk dalam 100 universitas terbaik se-Indonesia ya. Pak Ilik Ya. punya cita-cita jadi rektor? Atau kenapa mau jadi rektor dan jadi rektor Maranatha? Ya, pertama tentu saya tidak punya cita-cita jadi rektor. Sebagai dosen, cita-cita saya jadi guru besar, Pak Ariman. Ya, dan puji Tuhan itu dikaruniakan Tuhan tahun 2007 ya. Dan tentu sebagai dosen ya boleh dong bercita-cita dapat hadiah Nobel. Tapi kan rasanya nggak mungkin gitu ya teman-teman. Tapi masuk ilmuwan Indonesia ya. Saya bersyukur tahun 2007 juga itu mendapatkan Habibie Award, itu semacam Nobelnya Indonesia. Ya, itu karunia Tuhan buat saya dan cita-cita saya tercapai. Bonusnya ternyata menjadi rektor Maranatha. Namun sebenarnya sebelum jadi rektor, Tuhan berikan kesempatan pada saya untuk berlatih di tugas tambahan itu, mulai dari ketua laboratorium di ITB ya, teman-teman, juga pernah sekretaris prodi, ketua prodi, waktu itu masih ada jurusan, pernah sekretaris jurusan, ketua jurusan. Di ITB ada kelompok keahlian, pernah juga sebagai kelompok keahlian geofisika global namanya. Wakil dekan pernah di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, terakhir itu 2 periode sebagai dekan sebelum menjadi rektor di Maranatha. Wow, nah ini teman-teman ya, cita-cita seorang akademisi itu ya jadi guru besar ya. Kalau dapat Nobel, nah itu impian selanjutnya ya, impian selanjutnya. Tapi jadi guru besar itu adalah cita-cita seorang dosen, dan puji Tuhan Pak Ilik mendapatkan itu. Bahkan tadi ada bonusnya ya. Dan ternyata dalam jabatan yang Pak Ilik emban ya, jabatan itu hanya bonus ya.
Tapi menarik ya, tadi teman-teman bisa lihat dari yang paling kecil ya, di laboratorium ya, sampai kemudian naik di prodi ya, sampai dekan, baru kemudian Tuhan tempatkan di Maranatha sebagai rektor. Jadi ini pesan penting nih buat teman-teman, harus setia dalam perkara kecil ya Pak Ilik ya. Benar sekali. Baru kepadamu diberikan perkara yang lebih besar. Benar. Nah Pak Ilik, di masa kepemimpinan Pak Ilik, Maranatha kemudian menjadi salah satu kampus unggul di Indonesia. Ya, mungkin Pak Ilik bisa berbagi sedikit cerita ya, supaya teman-teman bisa mengenal pas datang ke Maranatha itu situasinya mungkin seperti apa, lalu kemudian apa yang Pak Ilik lakukan sehingga Maranatha kemudian bisa menjadi kampus unggul. Ya, jadi waktu saya datang tahun 2020 berarti Maranatha usia hampir 65 tahun. Maaf, 55 tahun ya. Ya, tahun 65 akhir. Ya, 55 tahun. Akreditasinya masih baik sekali, belum unggul. Jadi saya lihat kenapa demikian. Ternyata untuk mengusulkan universitas berakreditasi unggul itu rata-rata dari nilai akreditasi prodinya minimum 3,25. Nah, waktu itu masih 2,4 sekian. Jadi itu yang harus kami kejar, kita kejar. Dan problema utama yaitu ada prodi-prodi yang masih kurang doktor. Kalau prodi S2 itu kurang lektor kepala. Dan waktu itu Maranatha belum ada S3 karena kurang profesor. Jadi masalahnya ada di pengembangan SDM. Ya. Oleh sebab itu, ya program utama kami itu mengembangkan SDM terlebih dahulu. Bersyukur teman-teman di Maranatha semua semangat ya. Terima kasih banyak rekan-rekan. Jadi yang sedang kuliah S3 waktu itu mulai beberapa selesai lulus doktor, dan yang jabatan fungsionalnya belum mencapai lektor kepala mulai mengurus bisa ke lektor kepala, bahkan yang sudah lektor kepala cukup banyak yang bisa jadi guru besar. Dengan seiring berkembangnya SDM itu, maka akreditasi prodi-prodi di Maranatha terus naik. Ada yang baik menjadi baik sekali menjadi unggul. Bahkan kita mendapat bonus 8 program studi kita terakreditasi internasional. Itu luar biasa kerja keras rekan-rekan semua. Dan itu tentunya waktu kami telah mencapai nilai rata-rata akreditasi 3,25 tahun 2023. Waktu kami mengusulkan ke Ban PT, posisi Maranatha sudah cukup bagus. Ya, belum terakreditasi unggul, tapi sudah banyak prodi-prodinya yang terakreditasi internasional. Guru besarnya dari 5 menjadi belasan, sehingga puji Tuhan waktu di visitasi untuk akreditasi perguruan tinggi dinyatakan layak mendapatkan akreditasi unggul. Itu baru tahun 2024 bulan Maret. Ya. Ya. Jadi ini luar biasa ya. Selamat untuk Pak Ilik dan puji Tuhan. Teman-teman. Terima kasih ya. Teman-teman yang sudah bekerja dengan tekun. Dan tadi saya dapat kita dapat penjelasan dari Pak Ilik concernnya pada pengembangan SDM ya. Oke. Wow. Kampus nggak mungkin maju kalau kita nggak berani investasi besar-besaran di situ ya Pak Ilik ya. Oke. Dan Pak
Pak Ilik, mungkin selama menjalankan tugas sebagai rektor di kampus ini pastilah ada tantangan ya, mungkin ada suka dukanya gitu ya. Tapi mungkin apa sih hal yang paling membangkitkan semangat Pak Ilik ya? Apa yang paling mendorong Pak Ilik untuk ayo Maranatha terbang tinggi ya? Itu apa yang memberi daya dorong paling besar untuk Pak Ilik untuk melakukan tugas itu? Ya, tentu teman-teman di universitas ya, teman-teman di Maranatha, saya merasakan dukungannya terhadap saya sangat besar, sehingga saya ingin memberikan yang terbaik juga buat Tuhan melalui teman-teman di sini. Dan ya, itu saya lihat potensi teman-teman di Maranatha sangat bagus. Sayang saja pengembangannya agak terlambat, sehingga ke depan tentu saya tidak rektor lagi, tetapi saya berharap pengembangan SDM itu diteruskan, karena kalau ada jeda nanti akan tertinggal lagi dan sulit untuk mengejarnya. Apalagi Indonesia ingin menjadi negara maju, universitasnya menjadi world class university. Di world class university yang memang benar-benar berkelas itu tidak ada dosen yang tidak doktor. Ya, semua dosen pasti doktor. Dan karirnya jelas, masing-masing dosen karirnya menuju ke guru besar, kecuali di beberapa sistem di negara seperti Inggris dan Australia yang saya tahu itu ada jalur menjadi senior lecturer, jadi pengajar tapi senior. Kalau guru besar lebih banyak menelitinya, mengajarnya tidak banyak, tapi sama-sama mereka punya path career sangat bagus ya. Oke, jadi barangkali itu juga menjadi salah satu pesan ya untuk Civitas Akademika di Maranatha, untuk yayasan juga ya, bahwa untuk maju maka kita jangan pernah merasa sudah cukup dengan SDM yang ada ya. SDM yang ada harus terus digenjot dan menarik ya. Kalau jadi dosen itu minimal ya harus dokter ya Pak Ilik ya. Saya maaf potong sedikit Pak Ariman, dan kabar bagusnya pengembangan SDM itu relatif sangat murah dibandingkan pengembangan fisik. Betul. Misalnya membangun gedung dan sebagainya, kampus yang megah. Pembangunan SDM itu menyekolahkan dosen-dosen sampai S3 itu sangat amat murah. Dampaknya besar dan panjang. Betul. Nah, jadi kalau ini yang diutamakan, pembangunan fisik itu otomatis akan menyusul dengan sangat mudah. Sangat mudah, ya. Itu kabar baiknya tentang pengembangan SDM. Namun karena perlu waktu, tidak boleh terlambat. Harus sambung, menyambung, ya. Dan pasti Maranatha akan semakin bagus dengan SDM yang semakin kuat. Wow, ini pesan penting untuk kita semua, ya. Kunci perubahan kemajuan itu pertama-tama harus pada SDM ya, dan investasi SDM itu ternyata lebih murah kalau kita bangun gedung-gedung mewah, tapi dampaknya lebih dahsyat. Ya. Nah, Pak Ilik, saya sering dengar kalau Pak Ilik sering katakan ya, kita itu harus bekerja seperti untuk Tuhan, gitu ya. Ya, apakah memang ayat itu juga menjadi salah satu kekuatan yang mendorong Pak Ilik untuk selalu do the best ya, lakukan yang excellent. Ya. Benar sekali, itu yang selalu memberikan kekuatan ya. Kolose 3 ayat 23 ya, Pak Pendeta ya. Ini lebih hafal Pak Ilik dari saya. Ya, nggak hafal sih, cuma tahu Kolose 3 ayat 23. Tapi itu memang benar sekali. Jadi kalau saya bekerja untuk diri saya sendiri, rasanya kemarin-kemarin sudah
cukuplah saya orangnya nerimo gitu ya Pak. Tapi kalau ingat firman Tuhan itu ya memberikan spirit yang luar biasa, semangat. Karena dulu saya pikir talenta saya itu ya biasa-biasa saja ya, mungkin memang biasa-biasa saja, ibarat 2 dan sudah menjadi 4 begitu ya, selesai dong begitu ya. Tetapi ternyata talenta kita itu kadang kita salah menilai. Oh ternyata talenta saya 4 gitu. Bekerja dengan tekun oleh pertolongan Tuhan jadi 8 gitu. Setelah 8, loh kok saya masih muda, masih ada waktu gitu. Talenta saya ini berapa sih sebenarnya begitu ya. Kita kerjakan lagi 8 jadi 16 kan tambah sulit itu. Namun kalau kita kerjakan, ya Tuhan tolong sampai kita sebenarnya nggak tahu talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita itu batasnya seberapa. Jadi ya yang paling penting selama masih dikaruniai kesempatan, kesehatan, kita lakukan yang terbaik sampai benar-benar maksimal ya. Maximizing our potential itu sangat penting ya. Wow. Ini sekaligus ya untuk Sobat AIS bekerja untuk Tuhan itu mendorong kita mempersembahkan yang terbaik ya. Dan ketika kita persembahkan yang terbaik, tentu kita juga menjadi yang terbaik ya. Kita memaksimalkan potensi ya, talenta yang diberikan ya. Ini moto ini semoga menginspirasi dan mendorong kita semua juga ya. Nah, Pak Ilik, ini ketika jadi rektor Pak Ilik punya program AIS juga punya program AIS. Barangkali Pak Ilik bisa sampaikan sedikit, dan dari program AIS itu apa yang Pak Ilik lihat harus terus dilakukan di Maranatha ya, dengan pemimpin yang baru nanti seperti apa Pak? Values di Maranatha, integrity, care, excellence disingkat AIS. Sementara program saya plesetkan juga singkatannya AIS, tetapi initiative, collaboration, excellence. Jadi saya sebenarnya tipe orang flegmatik Pak Ariman ya. Senang dipimpin daripada memimpin. Itu salah satu ciri orang flegmatik, dan ayat hafalannya pasti Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku kerjakan, ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things in Him who strengthens me. Ya, itu ya. Itu ayat hafalan orang flegmatik seperti saya. Jadi kenapa pertama tadi inisiatif? Karena saya nggak senang mimpin sebenarnya. Jadi kalau terpaksa memimpin, saya mencari inisiatif dari rekan-rekan saya yang boleh dibilang kebetulan yang di bawah pimpinan saya, di bawah rektor gitu ya. Karena biasanya kalau kita melibatkan teman-teman itu, ternyata inisiatif yang dari saya sendiri belum tentu selalu yang terbaik. Ya. Ada yang lebih baik dari teman-teman. Apalagi kalau datangnya dari teman-teman, eksekusinya biasanya juga lebih mudah karena itu sesuai dengan inisiatif teman-teman. Ya. Namun jika ada kebuntuan atau saya mempunyai pengalaman dan menyampaikan inisiatif barangkali ini lebih baik, itu kita bisa diskusikan. Dan kita eksekusi dengan kolaborasi. Ya, kolaborasi ini penting sekali, karena kalau kita mengangkat meja ini sendiri tentu berat, tetapi kalau kita berdua, apalagi bertiga, itu pekerjaan akan dapat kita selesaikan dengan efektif, efisien. Ya, dan excellence sebenarnya, yang saya maksud excellence itu selalu berusaha yang terbaik untuk Tuhan tadi. Jadi itu
yang saya maksud dengan program AIS ya. Jadi selama 5 tahun ini saya merasa bukan rektor juga sebenarnya, Pak Pendeta. Saya selalu bilang Bu Stin itu rektor kita bidang akademik dan riset, Bu Maya rektor kita bidang keuangan, Bu Olga rektor kita bidang sumber daya. Waktu itu Pak Kris, sekarang Ibu Hani waktu rektor kita bidang kemahasiswaan. Wakil rektor itu sebenarnya ya rektor di bidangnya begitu ya Bapak Ibu. Pak Robi juga ya sebagai sekretaris universitas. Jadi yang Ilik sebagai rektor itu rektor apa? Lebih cocok ya provokator saja Pak Pendeta. Nah, ini sebenarnya prinsip yang menarik ya teman-teman sekalian dalam model kepemimpinan dari Pak Ilik ini. Saya kok justru lihat ini tipikal pemimpin yang partisipatif ya, selalu mendorong inisiatif itu muncul dari orang-orang yang dipimpin gitu ya. Dan betul ya, kalau inisiatif itu datang dari bawah ya proses eksekusinya juga jadi lebih mudah ya. Nah, itu inisiatif dan kemudian Pak Ilik mendorong kolaborasi ya antar semua sektor dan kemudian semua didorong untuk memberikan yang terbaik dan hasilnya wow gitu ya. Hasilnya hari ini Maranatha menjadi kampus unggulan ya. Ada 8 prodi yang sudah terakreditasi internasional ya. Lalu kemudian profesor-profesornya juga bertambah terus ya. Nanti bulan ini mau ada 3 yang orasi ya. Oke. Ya, ada Ibu Stin, Pak Toba, dan Ibu Misi. Ya. Kita ada 3 lagi menunggu SK, kita doakan juga. Wow, ini salah satu legacy ya dari Pak Ilik ya. Legasinya tidak sesuai namanya ya. Legasinya besar ya, nggak Ilik gitu ya. Maranatha menjadi unggul dan tentu ini kita hayati sebagai karunia dari Tuhan ya. Pak Ilik, ada mungkin pesan-pesan untuk Civitas Akademika untuk ini disebut ilik-ilik terus, tadi sudah jelaskan arti ilik itu dalam bahasa Jawa, cilik itu kecil. Pesan saya itu saja, kita harus semakin kecil Pak Ariman. Tuhan semakin besar. Jadi kalau motivasi kita melakukan segala sesuatu untuk kebesaran Tuhan, tentu kita melakukannya dengan sukacita. Dan kalau semangat kita semakin kecil, itu tidak membebani kita dalam menjalani hidup ini. Karena saya tidak ingin menjadi orang besar, saya tidak bercita-cita jadi profesor, jadi rektor. Cita-cita saya jadi profesor. Ya, kita jalani, dan waktu Tuhan karuniakan, itu benar-benar kita yakini karena perkenan dan kasih karunia Tuhan. Ya, yang semakin besar Tuhan, kita semakin kecil. Makanya saya senang dipanggil ilik-ilik, itu mengingatkan, hei kamu kecil, kamu cilik, kamu cilik. Dan itu benar sekali. Ini sekaligus jadi motivasi dan teladan yang sangat baik untuk kita semua. Kita boleh melakukan apa saja, tapi kita lakukan itu untuk Tuhan, dan Tuhan biarlah Dia yang semakin besar dan kita yang kecil ya. Dengan motivasi itu kita akan tulus-tulus saja terus ya. Dan kita doakan Maranatha tetap menjadi kampus unggulan, dan kita juga doakan Pak Ilik. Terima kasih. Hatur nuhun pisan, matur nuwun. Hatur nuhun. Tangke banyak Pak Pendeta. Ini kita doakan Pak Ilik terus berkarya, berkiprah dengan pengalaman, dengan ilmu yang Tuhan titipkan. Pak Ilik juga akan terus menjadi
berkat ya, bukan hanya untuk Maranatha tapi juga barangkali next untuk kampus-kampus Kristen ya, untuk negara dan bangsa, bahkan untuk dunia ini ya. Atau sebagai dosen biasa, saya ingin melakukan yang terbaik. Ya, dosen biasa dengan karya yang luar biasa. Ya, jadi yang luar biasa itu bukan kalau kita menjabat, tetapi kita melakukan hal yang kecil sekalipun di hadapan atau menurut pandangan manusia, asal kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan kesetiaan, itu sebenarnya hal yang besar. Wow, ya, itu bukan kata-kata saya sebenarnya. Hudson Taylor yang mengatakan, a little thing is a little thing, but faithfulness in little things is a big thing. Jadi setiap kita dikaruniai kesempatan untuk melakukan hal yang besar. Ya, dan Ibu Teresa pernah sampaikan juga bahwa kita mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang besar untuk melakukan hal-hal besar. Tapi kita selalu bisa lakukan hal yang kecil, tapi dengan cinta yang besar. Itu hal yang besar. Itu yang besar. Nah, sampai bertemu lagi teman-teman sekalian. Kita akan ngobrol di lain waktu dengan Pak Ilik ya, tentu dengan pengalaman-pengalaman dan ilmu yang Tuhan karuniakan baginya, dan semoga percakapan hari ini menginspirasi kita, khususnya para sahabat segenap Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Salam AS dari kami, integrity, care, excellence.